ada kelenjar getah bening, ada tonsil, tonsil itu kita apa ya, amandel ya. Kemudian kelenjar timus yang ada di dada kita, ini kelenjar getah bening, ada limpa, ada kelenjar-kelenjar di usus kita, eh, usus buntu, di sumsum tulang kita, dan di saluran-saluran di sini ya. Jadi ini adalah sebuah sistem yang bekerja bersama-sama mempertahankan badan kita supaya tidak sakit. Salah satunya tadi adalah kelenjar getah bening. Di kelenjar getah bening ya, tempatnya itu ya kalau boleh dibilang bisa hampir di seluruh tubuh kita ada, karena dia bekerja sebagai seperti satpam ya. Nah, tempat-tempat ini sangat penting karena dia bertugas di tempatnya masing-masing ya. Kita juga punya tugas masing-masing. Saya di Hasan Sadikin, Dokter Indra, kalau ada yang kenal di Hasan Sadikin dan Boromius. Jadi seperti itulah. Jadi kalau kelenjar getah bening ini yang di bawah mulut kita, dia bertugas menjaga daerah sini ya, daerah mulut, daerah lidah, ya, dan daerah saluran napas yang atas. Nah ini jadi kita akan tahu kalau saya ada masalah di mulut, maka kelenjar yang akan bekerja itu yang di sini, misalnya yang nomor 1. Kalau saya ada masalah di hidung, di rongga hidung, nanti yang akan bekerja yang di sini, yang nomor 3. Jadi sebetulnya ini Tuhan kita itu baik sekali, dia mau memberitahu ya. Kalau kita ada masalah di sini, oh cari coba ada masalah nggak di mulut. Kalau ada di nomor 3, coba carinya di hidung. Jadi sebetulnya Tuhan sudah kasih tahu, cuma kadang-kadang kita tidak memperhatikan. Jadi kalau nanti ke dokter dengan ada bilang, dok saya ada pembesaran di leher, leher itu banyak sekali ya, ada tujuh daerah. Nanti dokter akan memeriksa di mana daerah di mana supaya bisa tahu masalahnya itu ada di mana. Ya, di sini juga ada yang membagi kelenjar getah bening itu pakai tingkat atau level, pakai angka ya, 1A, 1B. Ini untuk memudahkan nanti kalau dokter bedah ingin mengangkat ya, supaya uh, komunikasinya sama. Jadi misalnya dokter bedah akan bilang kepada kami, saya angkat di 1A, 1B ya, berarti diangkatnya yang di sini kelenjar getah beningnya ya. Jadi supaya istilahnya sama. Ya, sekarang buat apa ada kelenjar getah bening di kita? Seperti sini ya, gambarnya lebih mudah seperti saringan air. Jadi air yang kotor, kemudian masuk, nanti yang keluar sudah bersih. Jadi ini adalah kelenjar getah beningnya. Jadi dia menyaring apa-apa yang tidak baik, misalnya kita eh, kemasukan benda asing, virus, atau selnya yang rusak dan yang mati. Dia akan masuk ke sini, terus disaring supaya jangan beredar terus atau jangan tumbuh terus. Nah, di sini yang tinggal yang bersih yang akan beredar. Isinya apa di tadi yang buletan itu yang seperti kacang? Isinya adalah namanya limfosit ya. Limfosit itu sel yang berfungsi untuk mempertahankan badan kita terhadap infeksi atau terhadap sel kanker di sini. Nanti kalau mau belajar lagi, limfosit itu ada sel B, ada sel T yang fungsinya akan berbeda-beda. Nah, limfosit ini berarti sel darah ya. Jadi kalau nanti ada masalah di limfosit atau menjadi tumbuhnya kurang bagus, itu namanya limfoma, itu boleh kita masukkan sebagai kanker darah, walaupun tampilannya benjolan. Ya. Dan karena itu kanker darah, maka sebetulnya yang lebih berkompeten untuk nanti mengatasi kanker limfoma ini atau limfoma ini ya tentu adalah hematologi ya, hematologi dan onkologi medik. Karena ini termasuk kanker sel darah. Ya. Nah, tadi yang di sini kalau ada masalah karena dia kenapa dia jadi besar? Karena tadi dia bekerja keras ya. Seperti kalau kita kerja keras atau otot-otot kita kalau dipakai terus tentu otot kita akan
besar. Nah, ini juga kelenjar getah bening yang bekerja dengan keras karena ada sesuatu masalah, itu dia akan membesar dan bisa teraba. Ya, kalau seperti di sini tadi, ini di atas, di sini berarti kita harus cari masalah apakah ada di masalah di hidung atau tenggorokan. Ya, sekarang kita masuk ke limfoma ya. Jadi limfoma itu adalah penyakit kanker yang mempengaruhi sistem limfatik. Jadi tidak hanya kelenjar getah bening, walaupun pada umumnya di kelenjar getah bening ya. Jadi semua organ yang membantu tubuh melawan infeksi. Jadi mulainya adalah dari sel-sel darah putih yang disebut limfosit yang tumbuhnya tidak terkendali. Jadi ini kanker yang berasal dari limfosit. Limfosit itu bisa ada di mana-mana ya, jadi limfoma bisa tumbuh di mana-mana. Dan dibagi garis besarnya adalah Hodgkin sama non-Hodgkin. Kenapa perlu dibagi dua ini? Karena obatnya beda. Dan kenapa disebut Hodgkin? Ini adalah nama seorang dokter. Ya, dia abad ke-19 ya, 1708 dan meninggal pada usia 58 tahun. Dia bekerja di Inggris. Ya, dia menemukan limfoma ini karena itu namanya menjadi limfoma Hodgkin atau non-Hodgkin. Ini rumah sakitnya guys, Hospital London. Ini pada abad ke-19 ya. Nah, sekarang ini sudah berubah. Pada tahun 2005 tampilannya seperti ini. Ini fotonya, namanya Thomas Hodgkin. Nah, sekarang pasti semua kita ingin tahu ya apa penyebab limfoma. Sayangnya penyebab pastinya itu belum tahu. Namun ada beberapa faktor yang bisa memicu terjadinya limfoma. Yang pertama infeksi ya. Yang diketahui infeksi itu ada virus yang namanya Epstein-Barr, ada Helicobacter. Ini Helicobacter adalah infeksi yang biasanya menimbulkan sakit di lambung ya, seperti sakit mah istilahnya ya. Ternyata sebetulnya ada infeksi Helicobacter. Kemudian zat-zat kimia ya, pestisida, herbisida, cakram dan BSN. Kemudian ada yang mengalami gangguan kekebalan tubuh, misalnya infeksi virus HIV atau pada penyakit autoimun. Jadi prinsipnya semua ini adalah hal-hal apa yang memicu atau yang menyebabkan sistem limfatik dan kelenjar getah bening kita bekerja dengan keras. Ya. Kalau bekerja dengan keras, kadang-kadang jadi error kan. Kalau kita kecapean juga ya kita tidak bisa konsentrasi, kita error. Nah, seperti itu. Jadi sel yang tumbuhnya tidak normal. Nah, badan kita itu tidak tahu bahwa dia itu tumbuh tidak normal. Jadi polisinya tadi tidak, sarafnya tidak berfungsi dengan baik. Karena dia terus-terusan disuruh kerja tanpa disuruh istirahat, tanpa ada istirahat. Ya, ini contohnya ada virus tadi ya, Epstein-Barr. Jadi ini virusnya masuk ke badan kita, dia akan masuk ke atau berikatan dengan limfosit kita ya, ada namanya limfosit B. Kemudian si limfosit B-nya ini dia akan masuk ke kelenjar getah bening membawa virusnya. Kemudian nanti virusnya kadang-kadang bisa keluar lagi dan dia akan bertambah banyak di badan kita. Dan juga ada yang dia akan diam di sel badan kita, dia diam tidur istilahnya ya, tidur. Nah, suatu saat kalau kita ada stres, misalnya kita terlalu lelah atau baik stres psikis maupun stres fisik, dia akan aktif dan aktif dia akan menjadi limfoma tadi yang membawa virus si Epstein-Barr tadi ini. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa tahu dengan cepat ya ini limfoma atau bukan? Dan kita perlu tahu gejala dan tandanya. Tentu yang paling umum adalah benjolan di kelenjar getah bening. Ya. Nah, kalau bagaimana sih bedain benjolan ini limfoma atau ini karena ada infeksi? Ya, bisa teman-teman raba ya kalau kerabanya itu bulat, bulat.
itu kita lebih menduga ke arah suatu keganasan termasuk limfoma. Tapi kalau kita rabanya gepeng besar, tapi gepeng itu biasanya karena infeksi. Ya, kalau ragu-ragu ya perlu ke dokter untuk diperiksa. Nah, karena tadi sistem limfatik itu ada di semua organ, jadi bisa di mana aja ya. Jadi dia bisa di kulit, bisa di hati, bisa di limpa, di dada, di usus, bahkan kadang-kadang di payudara ya. Di payudara jadi ada beberapa kasus limfoma tapi di payudara. Karena di semua badan kita si limfosit itu ada. Ya, jadi bisa di mana saja. Kemudian bisa ada demam, penurunan berat badan, lebih dari 10% dalam 6 bulan, dan ada keringat balam. Kita bilangnya gejalanya gejala B. Dan kalau dia ada di badan kita, di organ-organ yang lain, itu bisa menekan kalau besar sekali. Misalnya ada di sini ya, ada di rongga antara kedua paru-paru. Itu dia akan menekan pembuluh darah di situ. Jadi kita bisa merasa sesak, mukanya bengkak, kemudian ada pembesaran pembuluh darah di sini karena di sini tersumbat seperti varises di dada. Ya. Kemudian kalau dia di usus, gangguan buang air besar. Kalau di saluran kencing, dia akan gangguan buang air kecil. Jadi memang sulitnya gejalanya itu bisa segala macam gejala limfoma ini. Ya, walaupun paling sering adalah benjolan di kelenjar getah bening. Bagaimana mengetahuinya? Nah, tidak ada cara lain selain di biopsi. Ya, kalau ada kelenjar getah bening, tentu biopsinya kelenjar getah bening. Kalau ada di luar, bisa kita raba, tentu ini mudah. Namun yang sulit kalau ada di dalam. Jadi kadang-kadang pasiennya ada di usus, kemudian dioperasi, ternyata hasilnya limfoma di usus. Nah, setelah kita tahu limfoma, kita perlu menentukan sudah sampai mana limfoma ini, ya, atau namanya stadium, karena itu juga menentukan nanti pengobatannya. Ya, jadi kadang-kadang perlu CT scan, perlu PET scan, dan perlu pemeriksaan yang lain. Nah, bagaimana stadiumnya kalau limfoma ini stadiumnya mudah ya, kita sendiri bisa tahu ya. Kalau di satu tempat itu ya stadiumnya 1. Kalau dia di 2 tempat tapi tidak tidak menyeberang ini adalah diafragma kita atau apa ya, diafragma itu berarti bagian perut kita ya. Ini ada di 2 tempat tapi dia dua-duanya di bawah, itu stadium 2. Kalau dia ada di 2 tempat atau lebih, tapi dia udah nyebrang diafragma, itu stadium 3. Jadi misalnya ada di ketiak, ada di lipat paha, itu berarti stadiumnya 3. Nah, kalau sudah ada di organ-organ yang lain, di hati, di tulang, itu sudah stadium 4. Jadi stadium yang awal itu stadium 1, 2, yang lanjut adalah 3 dan 4. Ya, setelah kita tahu bagaimana mengobatinya, ya, ada beberapa macam pengobatan. Yang pertama, yang utama itu kemoterapi, ya. Dan tadi sudah saya sampaikan karena ini masalahnya adalah di sel darah. Karena itu yang paling kompeten itu tentu bagian hematologi dan medical onco. Ya. Jadi walaupun misalnya limfomanya ada di hidung, namun idealnya pengobatannya adalah dilakukan oleh hematologi dan onkologi medik. Ya. Kami di Asa Sadikin sedang merintis tim multidisiplin limfoma supaya pengobatan limfoma itu lebih baik dan nanti kita akan bersama-sama untuk ya, mengusahakan kalau perlu kemoterapi tentu dilakukan oleh hematologi dan medical onkologi. Nah, kadang-kadang perlu juga radioterapi. Misalnya tadi ada benjolannya yang besar sekali di dada, tentu harus segera dikurangi ukurannya dan itu yang paling cepat radioterapi. Bisa juga operasi kalau tadi limfomanya di usus ya. Kalau limfoma di usus itu baiknya dioperasi dulu supaya nanti ususnya tidak luka ya kalau di kemoterapi. Jadi diangkat dulu kemudian lanjut di kemoterapi. Dan ada juga transplantasi. Jadi setelah di kemoterapi supaya tidak kambuh lagi boleh dilanjutkan transplantasi.
Dan pengobatan yang baru yang kita harapkan memberikan hasil yang baik, imunoterapi. Imunoterapi ini bisa sendiri atau bisa digabung dengan hemoterapi. Beberapa obat imunoterapi sudah tersedia di BPJS untuk limfoma ini. Di Ihsan Sadikin juga sudah ada ya. Dan ada juga yang mengobati dengan ini CAR T-cell ya. Atau kita tadi yang satpam kita ada si limfosite ya. Nah, si limfosite kita ini sudah capek, sudah nggak bisa kenal musuhnya. Nah, ini dibuat supaya sel kita itu mengenal musuhnya ya. Ini istilahnya, ini lihat yang hijau cuma satu, terus nggak ada yang lain ya. Kemudian si limfosita ini dikeluarkan dari badan kita, disekolahkan istilahnya ya, disekolahkan supaya kenal kenal musuhnya. Nah, keluar dari sekolah jadinya seperti ini tuh. Jadi seperti super soldier. Jadi dia bisa bekerja kembali. Itu istilahnya. CAR T-cell. Di kita belum ada sayangnya ya karena ini cukup mahal. Ya, sekarang tentu yang lebih penting adalah mencegah ya, mencegah. Bagaimana mencegahnya? Dan sebetulnya mencegahnya itu simpel. Ini dari Kemenkes sudah pasti teman-teman sudah sering mendengar ya, cerdik, simpel, tapi ternyata sulit ya. Ya, cek kesehatan secara rutin, tanyakan asap rokok. Ini tentu merokoknya baik aktif maupun pasif. Jadi saya sering menanyakan, oh Bu, dok, saya tidak merokok, tapi di rumah ada yang merokok, ya itu sama saja. Ya. Kemudian rajin aktivitas fisik. Tadi baik sekali saya mendengar BCS, jadi ada berenang, ada jalan, ya. Kemudian diet seimbang, istirahat cukup. Nah, ini yang sulit ya, bagaimana kita istirahat cukup. Pasien biasa sedikit itu semakin hari semakin banyak ya. Dan sekarang tidak dibatasi di poli itu, kami di poli hemato itu setiap hari udah 100 lebih ya. Dan ya terus terang nggak bisa istirahat. Ya, ini susah, susah, paling susah istirahat cukup. Kelola stres juga susah ya. Kita perlu sama-sama belajar bagaimana kelola stres itu. Jadi sebetulnya tidak ada yang spesifik ya. Kalau bertanya pada saya bagaimana saya mencegah limfoma, ya ini aja. Cerdik, tidak ada kiat-kiat khusus yang bisa mencegah limfoma. Well, boleh ada satu lagi, jadi hindari infeksi. Pokoknya hindari hal-hal yang bisa memicu si kelenjar getah bening kita kerja lebih keras ya, infeksi, zat-zat pengawet dan lain-lain. Ya. Jadi di sini katanya kita harus belajar bersyukur ya. Jadi kalau kita memulai hari dan mengakhiri hari itu paling bagus dengan bersyukur. Ya ini memang sulit ya. Minggu lalu saya bertugas di Polihemato. Waduh, saya sulit sekali bersyukur karena betul-betul capek di Polihemato itu karena pasiennya banyak sekali. Ya, eh, jadi saya harus belajar pasien banyak itu harus bersyukur berarti satu masih percaya kepada kami di Hasan Sadikin. Ya, kedua dari sekian banyak pasti ada satu atau dua yang eh, tertolong gitu. Ya. Jadi walaupun capek, saya belajar bersyukur kalau setelah bertugas di Polihemato. Jadi sebagai pesan ya, sebagai pesan limfoma itu adalah sekelompok penyakit kanker ya, mempengaruhi sistem limfatik. Jadi tidak hanya kelenjar, tapi tadi semua organ di badan kita yang ada limfositnya. Jadi sistem limfatik itu jaringan yang membantu badan kita melawan infeksi. Dan mulainya adalah dari sel darah. Jadi ini kanker darah yang disebut limfosit. Dan ada dua secara garis besar, limfoma Hodgkin dan yang non-Hodgkin. Dan tadi perhatikan gejala dan tandanya ada benjolan di kelenjar getah bening, di tempat-tempat lain. Ada gejala-gejala demam, penurunan berat badan, keringat malam, dan ada gejala penekanan, ya ada bengkak di leher, di muka, gangguan buang air besar, gangguan buang air kecil. Dan kita perlu kalau kita mencurigai limfoma, kita perlu biopsi dan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang lain untuk menentukan sudah seberapa
jauh ini limfomanya. Dan pilihan pengobatannya yang utama kemoterapi, radioterapi, imunoterapi, operasi, transplant, dan yang baru adalah kita membuat si limfosit kita itu jadi super soldier. Ya, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Dokter Amai, penjelasannya luar biasa, sangat jelas, lengkap, perinci, dan dengan visual yang menarik ya, sehingga kita bisa mengikuti dari awal sampai akhir dengan baik. Untuk selanjutnya, bentar, akan kami buka sesi tanya jawab. Yang Ibu udah ada yang nanya silahkan di chat, untuk boleh langsung dijawab? ya, boleh silahkan sebentar. Pertanyaan pertama, ini dari Ibu Hana. Tanya dok, jelaskan perbedaan antara limfoma dengan gondongan. Faktor apa yang menyebabkan limfoma terjadi dan seberapa potensinya terjadinya CA? Kemudian pertanyaan keduanya, tata laksana pengobatan sebelum dan setelah terjadinya limfoma. Demikian dok. Ya, bedanya limfoma dan gondongan. Kalau limfoma tadi berasalnya dari kelenjar getah bening atau saluran limfa. Kalau gondongan itu dari kelenjar liur ya, atau namanya parotis. Nah, bedanya ya kalau gejala klinik apa tampilan klinisnya kalau gondongan itu sakit ya, bengkak di kedua leher dan biasanya kiri kanan kalau gondongan. Kalau limfoma biasanya tidak sakit kecuali kalau dia udah besar sekali dan satu aja kiri atau kanan. Bentuknya juga beda ya kalau limfoma karena dia kelenjar pada umumnya bulat-bulat. Kalau parotis itu kalau gondongan karena kelenjar jadi benjolnya tuh apa kita bilangnya manjang atau lonjong ya beda. Oh, Dan, namun hati-hati juga di parotis atau di kelenjar liur itu juga ada sel tadi ya si limfosit itu dia ada di mana-mana. Jadi bisa juga ada limfoma di parotis bisa ya tapi jarang. Seberapa potensinya terjadi CA? Kalau dia sudah limfoma ya dia limfoma saja ya tidak berubah jadi CA atau karsinoma ya tidak. Namun kalau parotis karena di atau kelenjar gondok di kelenjar gondok juga ada sel-sel lain selain sel limfosit dia bisa eh, menjadi karsinoma di parotis atau di kelenjar gondok di kelenjar liur maaf bukan kelenjar gondok bisa ya. Tata laksana pengobatan kalau sebelum ya nggak diobati ya, dicegah aja kalau sebelum. Setelah terjadi limfoma tadi eh, pada umumnya kemoterapi pada umumnya ya. Kecuali kalau besar sekali diperlukan kombinasi kemoterapi dan radiasi. Kalau dia di usus misalnya perlu dioperasi dahulu. Jadi tergantung limfomanya ada di mana. Ya demikian yang bisa saya jawab. iya. Bagaimana Bu Hana, sudah jelas ya Bu ya? Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Wida, apakah yang membedakan kelenjar getah bening jinak atau ganas? Apakah harus dibiopsi dulu? Sedangkan saya pernah dibiopsi di pangkal paha setelah menjalani kemo dan pengobatan lainnya. Sekarang ada benjolan di leher. Apakah mesti dibiopsi juga? Demikian. Ya, membedakan kelenjar getah bening, jinak, dan ganas bisa diduga dulu dari tampilannya dulu, ya tampilannya. Pertama, ya, lihat dulu usianya. Ya. Kalau dia di atas 40 tahun, maka sekitar 4% itu ganas. Jadi kalau kita udah di atas 40 tahun, kita lebih baik waspada, lebih waspada. Ya. Kemudian dia timbulnya kapan? Ya, dikatakan kalau antara 2 minggu sampai 1 tahun.
Jadi kelenjar itu sudah berada di badan kita atau terasa misalnya 1 bulan. Nah itu masuk kan 1 bulan itu masuk kelompok 2 minggu sampai 1 tahun. Itu adalah bisa karena keganasan. Lain misalnya, oh saya baru 1 hari ada benjolan, kita tidak berpikir itu ganas. Misalnya baru 1 minggu. Atau udah 5 tahun, ini benjolannya segitu-gitu aja, itu jarang keganasan. Ketiga, kalau dia besarnya 2 senti atau lebih. Ya. Nah, memang idealnya untuk memastikan adalah di biopsi. Satu, di biopsi itu untuk memastikan dia ganas atau jinak. Kedua, kalau ganas menentukan jenisnya apa. Kalaupun limfoma, dia tadi kan ada dua ya, ada Hodgkin atau non-Hodgkin karena pengobatannya berbeda. Tuh. Jadi setelah diperiksa, dicurigai ganas, baru kita biopsi. Kalau diperiksa oleh dokter, dokter menduga ini tidak ganas, pada umumnya tidak perlu biopsi. Kita obati dahulu. Sedangkan saya dibiopsi di pangkal paha. Nah, pangkal paha itu apakah kelenjar dan apa hasilnya? Sekarang ada benjolan di leher ya. Tadi ya, di lehernya lebih dari 2 cm. Sudah berapa lama Bu Wida? Atau Bu Wida bisa bisa langsung Bu Wida, apa hasil yang di pangkal paha, Bu? Bu Ida ini kayaknya lagi nungguin ayahnya di rumah sakit, Dok. Oh ya Jadi sudah, nggak ya bisa bicara. nggak bisa chat ya. Jadi Iya, saya perlu tahu hasil yang di pangkal paha, kemudian yang di leher itu berapa besarnya dan dari kapan, untuk menentukan ini perlu dibiopsi apa tidak. Ya, oke, makasih Dok. Nanti mungkin saya bilangnya ke Bu Ida supaya konsul aja langsung ya, Dok. ya boleh. Iya, makasih Dok. Silakan Bu Irti. ya pertanyaan berikutnya Ibu Dewiana, ada Ibu Dewiana? Bu Dewi, Ya udah Bu, dibacakan aja Bu. saya bacakan aja dok. Dokter, saya pasien limfoma non-Hodgkin. Saat ini limfoma saya ada di lumbal 5 dan 5-12. Apakah limfoma apa ini? Apakah limfoma supaya yang saya alami umum terjadi? Ya, Maaf, izin Dengan izin apa ya maksudnya? Ibu iya Dewiana, mangga Ibu. iya izin ini menyampaikan. Saya saat ini pasien dengan diagnosa limfoma dari lumba 5 sampai dengan 12. Yang saya mau tanyakan umum terjadi nggak ya dok limfoma seperti saya? ya, terima kasih Bu Dewiana. Ya, Terima kasih limfoma dok. seperti Ibu, jadi limfoma di bone, di tulang, ya itu jarang terjadi. Namun akhir-akhir ini saya menemukan lebih banyak yang limfoma yang seperti Ibu di tulang. Saat ini saya memang sudah sedang berobat kemoterapi sih dok. Eh, Sebenarnya 5 tahun yang lalu saya juga ada limfoma di payudara dan sudah diangkat sebelah kiri. 5 tahun itu saya bersih. PET scan tahun kemarin tuh saya bersih. Saya PET scan biasanya 2 tahun sekali. Bersih. Terus awal tahun ini saya didiagnosanya saraf kejepit. Tapi karena terus menerus akhirnya MRI. Setelah MRI baru ketahuan ada limfoma di lumbal 5 sampai 12. Itu aja sih dok. Dok, kan saya kan nggak di apa namanya nggak di biopsi karena sudah ke dokter bedah saraf juga bedah saraf nggak menyarankan untuk biopsi. Itu berarti nggak ketahuan ya dok ya stadium berapa? Maaf Kalau dok bio, bertanya. ya nggak apa-apa. Tidak Iya, dibiopsi karena sulit ya Bu ya tempatnya di iya, situ. betul. Ya, ya kalau eh, tidak dibiopsi, memang kesulitannya kita tidak bisa memastikan ini sama nggak sama yang dulu yang di payudara, Ibu ya. Iya, Namun memang pada umumnya kalau kambuh itu sama, jadi kita bisa berasumsi atau kita bisa treat sebagai ini yang dulu yang kambuh ya. Kemudian iya, kalau sudah kambuh, kita biasanya tidak tidak mementingkan lagi Ibu stadium berapa. Kita bilang limfomanya kambuh karena ya obatnya tidak berbeda. Demikian, Bu iya. ya.
Iya dok. Terus yang tadi ada saya lihat yang dokter di slide-nya dokter ada imunoterapi. Apakah itu juga Ya, bisa dijalankan setelah kemoterapi saya selesai? ya, Ibu limfomanya jenis apa? Yang dulu ya, Non-Hodgkin yang di dokter, payudara, non-Hodgkin. non-Hodgkin ya. Iya, Nah, nanti eh, perlu diperiksa lagi. Ibu yang dulu non-Hodgkin tahun berapa itu? 2020 dok. Berarti masih disimpan ya. Iya. Ini maksudnya jaringan ibu akan masih disimpan karena kita akan simpan jaringannya itu 5 tahun biasanya ya. Mhm. Nah, dari jaringannya ibu, apakah dulu sudah diperiksa yang namanya CD20? Oh udah dok ya CD20. Ada sih dok, tapi saya CD20. udah lupa ya dok ya, karena udah 5 tahun yang lalu, mohon Udah maaf. 5 tahun ya. Iya, cuma yang Nah, sekarang katanya, maaf dok, yang sekarang katanya obat kemoterapi saya salah satunya anti CD20. ya Tapi saya berarti ibu nggak sudah paham dapat. nih. Ya, udah Iya. dapat imunoterapi itu untuk anti Oh udah dapat itu CD20-nya. Udah. imunoterapinya ya dok ya. Oh Ya, alhamdulillah, betul. karena saya nggak Ya. paham dok obatnya untuk apa aja, rituxikal sih ya dok ya. Ya, betul. Itu untuk Iya. imunoterapinya. Jadi, Ibu sudah mendapat pengobatan yang baik ya, sudah tepat. Alhamdulillah, iya. Kemoterapi dan imunoterapi. Iya sama vancomycin apa ya dok ya, ini saya nggak jelas tulisannya. Dua Ya, obat itu dok yang saya sekarang ini. Terima ya. kasih dok, itu aja Yang karena di tadi kan, mm, hmm, gimana dok, yang maaf. diinfusnya 2 hari ya, Bu ya. Betul dokter, betul. Ya, 2 hari saya ya. kemonya. Mm. Dokter satu lagi nanya, mohon izin. Tadi kan ada yang stadium 1, 2, 3, 4. Dengan nggak di biopsi tapi ada di tulang tuh masuk ke stadium 4 itu memungkinkan nggak dok? Maaf nanya dok. Tapi Ibu hanya di tulang kan, nggak di tempat lain Di, saat ini. di Saat tulang ini. aja dok saat Ya. ini ya. Kalau hanya di tulang, kita tetap bilangnya Ibu stadium 1 hanya di tulang, Hmm. tapi kita tambahkan kode E, namanya E, atau E itu artinya ekstranodal. Jadi ada stadium 1, tapi bukan di kelenjar getah bening, 1E jadinya. Oh baik dok, iya dok saya Kecuali catat kalau dok. Ibu ada di, ya, kecuali kalau Ibu ada di kelenjar getah bening di yang tempat lain dan ada di tulang, itu berarti 4. Ya. Baik dok. Dok satu lagi aja dok, maaf dok. Saya kan minggu depan mau MRI setelah 3 kali kemo ini. Nanti kalau apa namanya dok, dengan 3 kali kemo, kalau dia bagus ininya responnya berkurang nggak sih dok di lumbalnya itu? Ya, berkurang. Alhamdulillah ya dok, mudah-mudahan berkurang dokter Amai. Makasih dok. Ya, amin. Banyak Ya, pertanyaan saya, makasih dokter. ya. Ibu, ini ada lanjutan dari Bu Wida. Boleh saya lanjutkan, Bu Esti ya? Ya, iya dok, silakan dok. Jadi lanjutan dari Bu Wida, yang di pangkal paha itu Hodgkin, ya. Oke. Kemudian berarti yang di pangkal paha sudah di kemoterapi. Nah, yang di leher, nah ini nggak ada Saya tahunnya, Ibu. satu, B. Ya, Eh, tahun berapa soalnya ya buat ngasih yang satu. di pangkal paha itu di biopsinya tahun berapa? Pada umumnya kalau dia di bawah 5 tahun dari sekarang itu pada umumnya sama Ibu ya. Jadi yang di leher juga bisa karena Hodgkin. Tapi kalau udah lebih dari 5 tahun, baiknya memang dibiopsi lagi. Ini sama-sama yang dulu atau beda? Karena nanti obatnya beda. Ya, ya itu tahun berapa Ibu Wida yang waktu diduga, waktu didiagnosa Hodgkinnya itu tahun berapa? Bu Herti, kayaknya Bu Herti menghilang Atau ya lanjut yang lain atensinya. dulu ya sambil nunggu Bu Wida. Nah Silakan. itu, oke. Saya kasih kesempatan buat Ibu JT aja yang angkat tangan. Silakan Bu. Halo, Bu JT atau Johan? Johan, Chan. Ya, Chan. Ya, dok, saya pencinta kanker testis stadium 3B. Bulan lalu saya batuk-batuk, udah 2 bulan. Hasil ronsen menunjukkan ada pembesaran pembesaran kelenjar getah bening di sebelah paru-paru kiri. Nah, kata dokter ini tuh nggak apa-apa, cenah. Tapi tapi saya agak khawatir nih dok. Apa itu nantinya ada indikasi ke kayak atau kanker paru-paru gak ke situ? Terima kasih, itu doang. Ya.
Boleh tahu Yochan, pembesaran kelenjar getah benihnya ada ukurannya kan? Berapa senti yang Nggak ada. tidak Nggak ada. disebut. Itu di ronsen dada waktu itu. Toraks. Ya, di torak ya. Nah, yang kita ya karena infeksi ya. Namun kalau sekarang masih banyak keluhan, sekarang masih batuk tidak? Nggak, aman. Ya, ya kalau sekarang sudah Ada sekali-kali sih dok. oh ya, kalau sekarang sudah membaik, pada umumnya kita tidak perlu evaluasi kembali. Namun kalau sekarang tetap batuk atau tambah berat, itu baiknya memang untuk memastikan ukurannya berapa, itu ya CT scan dada ya, CT scan torak. Iya. Ya. Udah gitu, setelah itu apa solusinya? CT scan. Setelah CT scan torak, kalau di CT scan torak masih ada kelenjarnya dan besar, misalnya lebih dari 2 cm, ya kalau mau pastikan itu apa, biopsi. Namun memang sulit kalau kelenjar getah bening di dada itu di dalam ya, di biopsinya dengan namanya alatnya ada bronkoskopi. Jadi kita dimasukkan teropong melalui saluran nafas, nanti itu diambil sedikit di biopsi. Sama. Banget anjay. Wah. Gitu doang sih palingnya. Itu aja. Tapi Udah kalau cukup. salah di cukup, biopsi Yochan. itu diambil ini dong, kalau misalnya ada amit-amit ada anomali lah. Berarti dioperasi dong kalau gitu. Nggak usah dioperasi, di biopsinya melalui bronkoskopi. Jadi dimasukkan selang dari mulut ke saluran napas, nanti sampai di kelenjar getah bening itu kemudian diambil sedikit. Itu bukan tindakan operasi. Jadi pengobatannya setara apa itu, Dok? Pengobatan tergantung hasilnya nanti. Kalau udah di biopsi hasilnya apa? Bisa kelenjar getah bening di paru-paru itu bisa karena infeksi, misalnya infeksi kuman tuberkulosis, misalnya ya nanti diobati. Diobati kalau memang ada tuberkulosisnya, TBC ya. Oh, bukan, ya cukup dah. Kasih dok. Terima kasih ya Ya, dok. ya. Iya, udah jelas ya Yochan. Maaf ya tadi saya keluar sebentar mati. Ada Aman. lagi pertanyaan yang mesti disampaikan? Ini kesempatan yang baik sekali bertemu Bu Dr. Amalia. Chat ada Bu. Hah? Di chat dari Chat Bu ada. Doni. Ya, Oke. ada. Ibu Doni. Pagi dok, dokter untuk mendeteksi benjolan yang tidak bisa kita raba, lebih baik kita lakukan apa dok? USG abdomen, MRI, CT scan, atau PET scan? Cukup setahun sekali aja dok. Makasih dokter Amei. Ya, ya ini pertanyaan yang sulit ya. Jadi nggak ada keluhan, tapi ingin tahu gitu ya. Ingin tahu apakah di badan kita ada benjolan apa tidak. Sebetulnya semua ini tidak dianjurkan ya. Jadi limfoma itu salah satu apa ya keganasan yang tidak ada screeningnya. Ya lain kalau breast, kalau payudara, kalau kanker ke serviks itu kan ada screeningnya ya. Limfoma ini tidak ada screeningnya. Jadi kalau kita tidak ada keluhan, nggak ada benjolan yang tidak bisa kita raba, saya tidak merekomen semua pemeriksaan ini. Ya, ya kecuali kalau ibu mau check up rutin ya silakan. Kalau check up rutin perlu USG saja cukup ya kalau mau check up. Ya, demikian Bu yang saya jawab. Ya Bu Doni sudah jelas Bu. Ada lagi pertanyaan dari Ibu Karlina, Bu RT Ibu Karlina angkat tangan. Ya, mangga Bu. Bu Karlina. Ya, mangga. Terima kasih Bu Herti, Bu Ketua. Terima Sama kasih. Bu. Bu Dokter, mohon maaf, saya kan kena kanker payudara ya. Sekarang ya tinggal tetap kontrol terus gitu. Nah, tadi limfoma itu kan termasuk ke
kelompok kanker gitu ya dok ya. Nah, saya takutkan dok, kan suka ada istilah apa ya, metastasis apa ya? Eh, untuk yang seperti saya yang sakit kanker payudara, saya juga takut kena limfoma gitu. Untuk mencegahnya itu kan tadi ada cerdik ya dok. Nah, yang saya tadi memang cek kesehatan mungkin dengan kontrol gitu ya. Ya, kemudian enyahkan asap rokok. Memang saya selalu menghindar asap rokok ya. Rajin aktivitas fisik, memang ini yang saya kurang olahraga maksudnya dok ya. Diet seimbang, ya kadang saya suka IF gitu dok, puasa kesehatan ya dok ya. Nah, yang 5-6 itu dok, saya enggak ngerti maksudnya telat gitu. Tadi saya dengarnya yang ke 5-6. Tapi istilah cerdiknya itu saya sudah oh cerdik gitu ya untuk mencegahnya. Nah, yang ke-5 ke-6 itulah dok, saya tadi kurang menyimak ya. Saya lagi nyatet mungkin jadi ketinggalan lah gitu nyatetnya dok. Jadi saya mohon untuk pencegahannya bagaimana setelah saya mengidap sakit kanker payudara gitu dok. Jangan sampai kena limfoma gitu maksudnya. Terima kasih dok. Iya, terima kasih Ibu Karlina. Tadi yang kelimanya adalah istirahat cukup. Oh istirahat ya. Iya Yang terus dok. keenam ya, kelola stres. Apa? Kelom. Kelola stres. Oh kelola. Oh iya iya. Ya, Ya jadi jadi. ya bagaimana mencegah limfoma ya. Seperti tadi sayangnya tidak ada kiat khusus yang harus seperti apa untuk mencegah limfoma ya. Yang ya selain yang cerdik tadi saya tambahkan kita istilahnya jangan memaksa kelenjar getah bening kita kerja keras ya. Ya. Apa yang bikin kelenjar getah bening kita kerja keras? Ya biasanya ada infeksi. Ya, kemudian kita masukkan ke badan kita tadi zat-zat yang tidak baik, ya, zat-zat pewarna, termasuk cat rambut, ya. Saya ingat sekali dulu waktu saya belajar bersama Dokter Heri, setiap pasien yang limfoma, beliau selalu tanya, Ibu ngecat rambut? Tuh. Dan ternyata iya, pada umumnya iya ngecat rambut, ya. Jadi Berpengaruh kita ya dok. timbang-timbang ya, mau penampilan atau Sehat. mau mencegah, lebih baik mencegah. Iya iya. Itu Bu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi memang dikatakan memang kalau kita pernah menderita suatu kanker, Ibu kena kanker payudara, berarti dalam kondisi badan kita itu pertahanan tubuhnya sudah tidak sebaik orang yang tidak pernah kena kanker kan, ya. Iya betul. Nah, jadi jangan menambah berat badan kita yang sudah kelelahan istilahnya si satpamnya di badan kita itu sudah lelah, jangan nambah lelah lagi gitu. Ya. Iya. Jadi pencegahan ini ya perlu kita lakukan ya dok ya semuanya ya. Untuk Ya. Dan apakah dok yang sudah kena kanker payudara bisa juga gitu terkena limfoma? Bisa. Bisa Ibu. Ya, bisa. Iya iya iya. Jadi kita harus hati-hati ya dok. Terima Ya. kasih banyak dokter Ya, penjelasannya. kasih Ibu. Ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Febri dari Karawang. Mas Febri ada? Ya, Muna hadir. Ya. Pertanyaannya, saya kanker nasofaring dengan TNM T4 N1 M0. Masuk ke dalam stadium berapa, dokter? Dan apakah mengarah ada limfoma? Lalu bulan kemarin periksa TSH hasilnya 9,969. Demikian, dok. Ya, kalau untuk stadium nasofaring itu beda ya dengan limfoma. Kalau T4N1 ini stadiumnya 4 ya.
dan mengarah ke limfoma ini tergantung hasil biopsinya. Waktu itu kan di biopsi Pak Febri ya, apa hasil biopsinya? Masih ingat Ya, tidak hasil biopsinya? aku lupa dokter, nanti aku coba cek lagi di rumah. Nanti aku buka lagi. Iya, ya, memang betul limfoma di nasofaring itu bisa juga limfoma. Jadi limfoma di nasofaring bisa juga ya. Di nasofaring bisa karsinoma, bisa limfoma. Bulan kemarin TSH. Ini hasilnya berarti TSH-nya tinggi ya. Ya dokter, Ya, betul. Pak Febri ini pernah di radioterapi. Betul dokter, pernah. Ya. Jadi kalau TSH-nya tinggi, TSH itu thyroid stimulating hormonnya tinggi, itu menunjukkan di badan kita kadar hormon tiroidnya itu rendah ya, atau kelenjar tiroid kita fungsinya itu kurang bagus untuk membikin hormon tiroid. Jadi badan kita itu sudah diciptakan oleh Tuhan dengan baik sekali ya. Jadi kelenjar tiroidnya Pak Febri itu tidak membuat hormon tiroid dengan cukup. Jadi badannya Pak Febri membuat thyroid stimulating hormone, hormon TSH itu adalah hormon yang menyuruh kelenjar tiroidnya, ayo bikin lebih banyak karena ini kurang. Ya, jadi sebetulnya ini ada respon dari badan ke Pak Febri. Dan kenapa kelenjar tiroidnya Pak Febri tidak bisa membuat hormon dengan cukup? Karena waktu itu diradiasi. Jadi ada efek radiasi itu mengganggu juga fungsi kelenjar hormon. Ya. Jadi ini perlu ditambah, perlu nanti Pak Febri kontrol, minta ditambah oleh dokter hormon tiroid. Sekarang sudah pakai hormon tiroid? Terakhir kemarin sudah dokter, baru Oh ya, dikasih. bagus ya, dikasih ya. Ya, Dokter. ya. Dokter, terima kasih informasinya. Ya. Sama-sama. Ya, masih ada lagi. Tolong raise hand yang perlu penjelasan lebih lanjut. Sudah nggak ada. Bu Helena, nggak ada pertanyaan, Bu Helena? Mungkin yang umum aja Bu Herti, terima kasih disapa. Dokter Amei, saya kan sama dengan Dokter Karlina, saya juga penyintas kanker payudara. Waktu pas 2017 itu saya terdiagnosa, kemudian saya mastek, sampai akhirnya radioterapi. Itu memang ada pembengkakan kelenjar getah bening di belakang payudara yang sudah dimastek. Waktu itu setelah 25 kali radiasi akhirnya pembengkakan itu hilang. Nah dok, bagaimana caranya supaya mungkin saya agak kadang-kadang suka khawatir ke daerah yang di belakang setelah mastek itu saya mastek kiri. Jadi beberapa kali kadang-kadang ketika di PET scan atau di waktu itu ronsen selalu dibilangnya ada sedikit pembengkakan atau ada sesuatu gitu. Tapi terakhir sih dipatahkan oleh PET scan dok, karena ternyata bukan, itu karena ada sisa atau bekas radiasi katanya begitu. Apakah masih sebegitu lama ya? Sekarang saya menjelang tahun ke-8 survive, jadi dari tahun 2017. Mohon penjelasannya Dokter Amei. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Helena. Ya memang kalau bekas radiasi kadang-kadang memang tidak bisa pulih dengan sempurna, Ibu. Ya, jadi itu memang akan ada terus. Tapi yang penting itu bukan suatu sel kanker yang aktif kan, Ibu sudah PET scan. Iya. Ya. Sudah dok. Iya. Ya. Nah, mohon info, tahun lalu kan saya PET scan ya dok. Apakah PET scan itu perlu diulang tiap berapa tahun, atau saya cukup evaluasi per 6 bulan aja? Ya, itu ada beberapa pendapat, namun kalau memang tidak ada masalah untuk biaya dan ketersediaan, ya kan di Bandung sebetulnya udah ada ya, cuma masalah biaya, itu kita rekomen 1 tahun 1 kali Ibu PET scan.
Kalau ibu bisa PET scan berarti nggak usah yang lain-lain ya, nggak usah periksa USG, nggak usah periksa ronsen dan lain-lain. Oke dokter, terima kasih dokter Amei atas informasinya. Ya, terima kasih. Ada lagi, Ibu Wandan, ada pertanyaan Bu Wandan? Nggak ada ya? Ada di chat tadi Bu Herti kayaknya. Ada yang di chat. Chat. Oke. Ini Ibu Ria Kurniati. Bagaimana pemakaian kosmetik buat penyintas CA yang aman, yang seperti apa? Ya, ini saya tidak tidak tahu ya aman Di seperti apa. luar, Tadi saya di lihat luar Ibu materi. BCS itu sering berkolaborasi dengan Wardah ya. Iya. Tampaknya lebih baik tanya langsung ke Wardah. Ya, kalau prinsipnya ya jangan pakai zat-zat kimia yang bikin sel kita rusak gitu aja ya kali ya. Tanya ke Wardah. Setuju. Ya. Ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ini Ada kita yang mau masih nanya ada lagi? Silakan. Ini masih ada waktu sekitar 11 menit. Ini kesempatan yang langka loh bertemu dengan Dokter Amai. Makasih loh Dokter Amai udah diculik hari libur istirahat. Ya, jadi nanti Ibu teman-teman itu bisa tolong bantu tim kami di Hasan Sadikin. Jadi kalau ada teman atau ada keluarga yang sakitnya limfoma, minta baik-baik kepada dokternya. Jadi kalau memang limfoma ini bisa datang kemana aja ya. Kalau dia keluhannya THT, dia datangnya ke THT. Jadi sampaikan baik-baik ke dokternya bahwa ingin nanti di kemoterapinya itu oleh dokter hematologi karena ini kan kankernya dari sel darah. Ya, kalau kita bilang baik-baik, pada umumnya dokternya juga akan mengerti dan kami juga sedang berusaha di Hasan Sadikin ya supaya pasien-pasiennya bisa dikelola dengan lebih baik. Ya. Ini Ibu Riri, apakah mau nanya? Atau hanya buka mic? Oke, kita kasih Ya, mau kesempatan. nanya. Mau nanya, Oke, Sob, silakan. Dok, saya ini udah kemo, udah mau ke 20 kali. Sekarang ini proses kemo kan udah pakai halofen. Kemarin itu yang suntikan kedua kan HB apa segala macam mah bagus. Tapi ini timbul lagi malah tambah banyak apa gimana ya dok ya? Timbul laginya di mana? Muncul lagi benjolan-benjolan gitu. Di Di sebelah mana? bekas operasian dok. Di mastek itu di payudara. Sama di ketiak tumbuh lagi gitu. Ya. Kemarin sih konsul dokter katanya lanjut aja dulu kemo apa gimana dok? Ya, ini memang masalah yang sering terjadi ya. Halaven itu nama obatnya eribulin. Ya. Iya. Nah, dia itu memang kebaikannya itu bekerjanya cepat. Jadi kalau kita memberikan 1 atau 2 kali kemo itu perbaikannya jelas ya. Apakah demikian juga Bu Riri? Waktu awal perbaikannya jelas. Awal sih kering. Ya. Kan awalnya muncul 1 titik doang kayak jerawat gitu dok. Terus udah kan ini seminggu sekali, 2 minggu stop istirahat dulu, minggu ketiga istirahat. Ini udah masuk ke season keempat. Season keempat tapi malah tambah merah gitu dok. Sekarang malah tumbuh lagi gitu, tumbuh banyak lagi gitu. Jadi gimana bingung juga, dokter menyarankan lanjut aja dulu, tapi malah tambah memerah aja, malah berdarah terus. Ya, itu jadi memang seperti tadi saya sampaikan ya, eribulin itu atau halaven itu kalau diberikan awal 1-2 siklus itu responnya sangat cepat dan bagus. Namun memang kelemahannya kalau kita lanjut terus itu sel kanker itu lebih pintar ya, lebih pintar dari kita dan lebih kuat dari si eribulin atau si halaven itu.
Jadi waktu dia diberikan halafen, misalnya gini ya, gampangnya di sel kankernya ibu ada 10 buah sel ya. Waktu dikasih si halafen itu 5-nya mati, jadi ibu mengalami perbaikan ya. Tapi si 5 ini, yang 5 yang tinggal itu dia berusaha mempertahankan diri, dan kalau dikasih halafen lagi dia udah kuat ya, udah kuat melawan si halafen itu. Jadi Iya, jadi nggak mempan atau jadi resisten. Nah, memang iya, problemnya suka seperti itu. mempan. Ya, jadi pilihannya adalah halafennya dikombinasi dengan obat kemo lain atau Oh, iya, memang saya. diganti. Ibu kemoterapinya di mana, Ibu Riri? Di Advent dok sama dokter Panji. Tapi Ya, sebelumnya konsul lanjut aja katanya gitu. Tapi ini malah nambah lagi, tumbuh lagi gitu dok. Udah tumbuh ada ya 3 nanti benjolan. nanti bisa disampaikan kembali Oh, ya. ya. Sampaikan aja ya dok ya. Iya, Ya. bahwa bagaimana kalau ditambah atau diganti ya obat kemo. Oh gitu. Ya. Ya. Kasih banyak dok. Iya. Mama. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Niwayan Ayu Samsani. Selamat siang dok, saya Ayu dari Garut. Saya classical Hodgkin lymphoma stadium 3A. Sudah kemo 16 kali, sekarang sudah berhenti kemo. Tapi terakhir ada di Parawarta, tapi dievaluasi dulu selama 3 bulan. Yang ingin ditanyakan, apakah aman saya diamkan selama 3 bulan ini? Apalagi yang harus saya lakukan setelah ini, dok? Terima kasih. Ya, kalau sekarang ini Ibu Wayan tidak ada keluhan, tidak masalah, kita observasi selama 3 bulan. 3 bulan ini ya Ibu berusaha meningkatkan daya tahan tubuh Ibu supaya dia tidak berkembang yang di para aorta, dan berharap yang di para aorta ini akan mengecil dengan daya tahan Ibu yang baik. Ya. Setelah ini, maksudnya setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan ya Ibu periksa lagi. Kalau waktu itu di CT scan berarti CT scan ulang. Sebetulnya kalau Ibu ada biaya 3 bulan lagi itu baiknya PET scan. Jadi kadang-kadang kelenjar getah beningnya itu tidak bisa betul-betul hilang, namun dia tidak aktif. Ya. Nah, untuk membedakan dia aktif atau tidak aktif, memang satu-satunya caranya adalah PET scan. Ya, kalau CT scan ya kadang-kadang tetap aja ada kelenjarnya walaupun dia sudah tidak aktif. Jadi saya sarankan 3 bulan lagi kalau ada biaya Ibu PET scan. Sudah jelas, Ibu Ayu? Sudah. Terima kasih dok. Sudah jelas, cukup jelas. Ya. Terima kasih. Ini lanjutan pertanyaan dari Bu Riana tadi, Bu, mengenai kosmetik. Karena tadi disinggung pewarna rambut tidak boleh. Berarti sampo pewarna juga tidak boleh. Menurut saya sih nggak boleh juga ya, dok ya. Ya, lihat aja samponya itu apa dari apa ya. Kan ada sampo-sampo yang bilang dia dari apa ya, dari bahan-bahan alami katanya ya. Ada sampo pewarnanya dibilang dari bahan alami. Waktu acara apa ya, ya acara-acara komunitas ini sering ada yang saya lupa dari mana ya, yang buka stand yang menampilkan sampo-sampo pewarna yang alami. Jadi ya kalau pewarnanya alami yang tidak apa-apa sih Ibu ya. Tapi ini juga bukan nggak boleh tuh ya, memang nggak boleh. Jadi begini, kita semua itu harus mempertimbangkan risiko dan manfaatnya ya. Kan kita suka bilang contohnya seperti ini ya, yang sering ada 2 orang merokok. Tapi kenapa yang satu sakit, yang satu tidak? Ya karena yang satu itu dia sudah punya punya faktor-faktor yang membuat dia rentan. Jadi kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Kalau saya udah punya sakit yang membuat si satpam saya atau si limfosit saya nggak benar, tentu saya nggak mau nambah-nambah kerja dia. Ya, jadi saya nggak pakai pewarna, nggak pakai sampo pewarna. Tapi kalau badan saya mah baik-baik saja. Saya mau mewarna rambut. Ya kalau kita berpikir ini benefitnya lebih banyak dari risknya, yang tidak masalah sih, Bu. Jadi bukan berarti 100% tidak boleh. Ya.
100% tidak boleh. Ya, jelas ya Bu Ria, ya 100% tidak boleh tuh Bu. Bukan berarti bukan berarti 100% tidak boleh gitu ya. Oh ya. Baik, ada pertanyaan lagi menjelang ujung acara utama. Ya, kalau sudah tidak ada, Ayo, kita ada ke yang menanya acara lagi enggak? Ini kesempatan. ada ini. Kalau malu Ya, tutup kamera kesempatan nggak kalau di apa-apa. kalau di Polihemato nanti nggak bisa nanya ya. Nah, kan? Kalau Ayo. pagi begini ya, di Polihemato pagi-pagi saya tanya Bu ke PTU-nya, pasiennya sudah berapa Dok? 120. Terus saya bilang ke semua residen, semua itu, jangan ngobrol-ngobrol ya. Kalau pasien datang tanya aja Ibu mau apa? Langsung saya bilang gitu. Ya soalnya mohon maaf ya, coba ibu-ibu 120 kalau kita ngobrol mau selesai jam berapa, ibu-ibu juga kasihan pulangnya sore nggak dapat obat lagi ya. Ya, makasih Dok. Ya. Ayo, nggak ada yang mau nanya lagi? Kita tutup nih pertanyaan. Ini ada komentar pakai Ini. produk baby ya, boleh Doni, aja pakai produk baby. Kalau gitu pakai produk baby. Oke, kayaknya nggak ada lagi Bu RT. Silakan lanjut aja. Begini ya, soal produk itu jadi saya tertarik gini. Prinsipnya badan kita itu pintar sekali, jadi balance lah ya istilahnya begitu. Mudahnya gini, kalau saya, saya teh harus gitu, harus pakai pewarna rambut. Ya udah saya pewarna rambut. Tapi saya balance-nya apa supaya si limfosit saya tetap bisa kalau ini ada yang rusak. Ya saya istirahat cukup, saya olahraga. Jadi gitu aja balance ya, hidup itu kan bukan saklek istilahnya gitu ya, dan tidak gitu. Kita bisa atur diri kita sendiri ya. Kasihan juga ya kalau nanti semua nggak boleh pakai pewarna rambut ya. Ini Bu Imas mau nanya gitu? Buka mic. Ayo Bu Imas. Terakhir ini ya, pertanyaan terakhir. Silakan Bu Imas. Halo Bu Imas. Kok malah ditutup. Oke, kita lanjut aja Bu Herti. Iya. Udah ya Bu ya, terakhir ini Bu? Nggak ada lagi yang nanya, kita langsung foto bersama aja dulu ya. Iya. Ini ada Bu terakhir dari Ibu Marsini. Oh iya. Saya jawab terakhir ya. Iya. Ya. Yuk. Efek samping kemo dan radiasi berapa lama? Apakah kembali pulih seperti sebelum terapi? Ya tergantung obat kemonya yang diberikan. Ya kalau ada obat-obat kemo yang bikin kita kesemutan, itu biasanya penyembuhannya lambat, bisa bertahun-tahun, 2 tahun, dan biasanya nggak bisa sembuh dengan sempurna. Demikian juga efek samping radiasi, biasanya sih pulih setelah 2-3 tahun, tapi ada beberapa efek yang memang tidak bisa pulih seperti semula. Ya, itu yang bisa saya jawab. Terima kasih Dok. Oke, terakhir ya itu ya udah ya. Udah Bu Ani Sofiani tadi. Oh Bu Ani Sofiani. Ya tadi angkat tangan. Ya. Terima kasih. Silakan Bu. Mangga. Saya berterima kasih atas penjelasannya. Tadinya saya rada-rada ini ikut yang tentang limfoma gitu. Tapi kebetulan jadi bikin saya tenang karena saya ada benjolan sedikit. Itu bekas ini apa namanya? Tadinya saya udah detekin apakah itu kanker juga atau bukan gitu ya. Sebetulnya bekas apa seperti bisul gitu Dok. Ya di tangan gitu di bawah agak-agak sekitar 10 sentian di bawah ketiak gitu. Bekas bisul gitu. Jadi tadinya saya udah deg-degan nanti kalau saya konsul ke dokter saya mau nanya gitu. Tapi setelah mendengarkan penjelasan tadi sepertinya aman ya Dok ya. Benjolan yang sedikit itu yang bekas bisul itu saya suka deg-degan. Terima kasih Dok. Ya, itu. Ada lagi? Ya, baik. Terima kasih udah. Udah ya Bu Ani ya. Baik,
semua pemaparan dari Dr. Amelia Uhadian sudah disampaikan dan semua penanya juga sudah mendapatkan jawaban yang memuaskan. Mudah-mudahan menjadi lebih paham mengenai limfoma. Dan sebelum berakhir, kita foto bersama dulu. Yuk, tolong dibuka semua kameranya. Tampilkan wajah-wajahnya. Masih banyak yang belum buka kamera. Sudah ya, belum? Ayo, masih ada yang belum buka kamera. Kamera bertiga. Itu mic-nya tinggal sebelahnya. Iya. Mana Bu Anak? Yuk, foto dulu. Bertiga. Ya, Bu. Yuk, silakan. Ya. Bu Esther. Ada aba-aba dulu ya. Ya, Ada dari host. Oke, ya Ibu. Nah, sekarang kita foto di page 1 dulu ya. Boleh langsung senyum aja. Hitungan ketiga saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Slide kedua. Senyum lagi Ibu-Ibu semuanya. 1, 2, 3. Nah, slide terakhir. Sekali lagi posenya. Boleh senyum lagi Ibu-Ibu. 1, 2, 3. Oke Ibu, sudah didokumentasikan. Terima kasih Bu Terima Esther. kasih. Gitu. Bu Herni sama Bu Dewi lagi ada di Bu Ciana ya. Bu Ciana, sehat ya Bu ya? Ya, baik. Berikutnya pengumuman dari Ibu Yanti. Silakan Bu Yanti. Oke, pertama saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Dr. Amai. Makasih ya Dok ya. Selamat ulang tahun juga. Oh iya, Baru ulang tahun. Oke, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Dr. Amai yang penjelasannya begitu jelas sekali dan mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Panvila sebagai sponsor utama kita. Makasih juga kepada petugas yang mengurus Zoom kali ini buat Ibu Esther, Pak Yohanes. Terima kasih juga kepada semua panitia. Terima kasih kepada yang berdoa, kepada Bu Herti, kepada Ibu Tias. Terima kasih kepada semuanya dan mungkin ada beberapa pengumuman. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Amai, kalau yang mengenai kalau kanker adalah sel itu beredarnya di darah. Jadi seperti anjuran Dr. Amai, bicaralah baik-baik kepada dokter yang bersangkutan supaya kemonya bisa dengan dokter hematologi. Tapi ini terserah kepercayaan masing-masing juga ya. Itu. Terus yang khusus untuk yang teman-teman yang ke WHO seperti yang tadi Dr. Amai bilang, 1 hari itu bisa di atas 100, sedangkan residen itu hanya beberapa orang. Dan kita tahu beberapa kendala di komputer yang sering macet dan sering lemot. Jadi diharapkan untuk pasien-pasien yang ke polihemato-onko supaya bisa lebih bersabar, tidak ngomel. Itu aja. Terus juga untuk acara BCS. Seperti biasa saya sudah memulai acara olahraga di bulan kemarin dan bulan ini. Saya harap acara olahraga ini akan berjalan walaupun mungkin hanya sebulan sekali. Minimal kita bisa jalan pagi bersama. Jadi nanti teman-teman usahakan tolong ikut untuk berolahraga supaya nggak mager. Minimal dari olahraga kita juga bisa ketemu, bisa saling ngobrol juga, bisa saling memberi semangat. Kalau acara-acara BCS kita usahakan sebenarnya untuk bertemu. Tapi di beberapa acara mungkin kita akan buat juga Zoom seperti ini. Karena dengan Zoom orang-orang bisa lebih ikut walaupun ada dimanapun juga. Seperti Ibu Widan saat ini ada menjaga bapaknya di rumah sakit, masih tetap bisa dengerin acara ini. Jadi enggak semua sekarang kita rayakan secara onsite.
Biasa kalau onsite kita adakannya di Vio Pastur. Tapi mungkin beberapa hal kita akan adakan secara Zoom. Setiap bulan kita pasti ada acara. Cuman acaranya seminar atau acara kita gembira merayakan sesuatu. Tapi setiap bulan pasti ada acara. Untuk itu kami harapkan, kami dari panitia berusaha untuk menyelenggarakan acara. Yang memang itu juga butuh persiapan. Jadi diharapkan untuk member BCS untuk ikut. Karena panitia mengadakan acara ini untuk member, bukan buat kita sendiri. BCS ada untuk semua member. Untuk acara bulan Juni, kita seminarnya masih tanda tanya, karena ada beberapa pilihan. Tapi kemungkinan ini onsite, diadakan secara onsite di Vio Hotel. Tanggal berapanya kita masih belum tahu. Yang pasti tanggal 22 Juni itu kita ada perayaan yoga secara nasional. Itu kita akan kita diajak kerjasama untuk yoga di daerah Pasteur kan. Nanti kita akan beritahu lagi, itu gratis dan matras disediakan. Jadi selain kita belajar yoga untuk peregangan otot-otot, kita disediakan juga matrasnya gratis, tinggal datang, kita bisa kumpul bersama member-member yang lain. Kalau misalnya pengumuman ini udah di-share, tolong secepatnya daftar. Karena ini bukan acara BCS, acaranya digabung dengan peserta lain yang pasti, peserta dari BCS pasti dibatasi. Itu bulan Juli kita ada tentang payudara bersama bersama Dokter Derajat. Untuk acara ini, seperti biasa pun juga karena biasanya Dokter Derajat itu penuh pesertanya. Jadi begitu ada pengumuman, langsung segera daftar. Acara ini kita adakan onsite. Tanggalnya kita masih belum, mungkin Tias ingat tanggal 12 ya kalau nggak salah. Hari Sabtu di Hotel Vio. Dan ini tempatnya juga terbatas. Nggak bisa di atas 100 kemungkinan. Jadi karena acaranya bersama Dokter Derajat, ditambah juga mengenai payudara, peserta payudara biasanya banyak. Jadi tolong kalau udah ada pengumuman untuk segera daftar. Jangan daftar mendadak. Untuk yang kalau acara secara onsite nggak bisa daftar mendadak ya. Kalau Zoom seperti ini mungkin bisa acara Zoom siang, daftar pagi. Untuk acara onsite biasanya H-2 kita terima. H-1 kita udah nggak terima. Itu bulan Juli. Bulan Agustus kita memperingati 10 tahun ulang tahun RSK. Jadi mungkin kita akan merayakan di RSK, tapi hanya untuk pengurus dan pasien. Tapi buat yang mau menyumbang, itu bisa kontak ke pengurus. 17 Agustus kita ada acara main. Jadi Agustus mungkin tidak ada acara seminar. Tapi Agustus kita akan rayakan di tanggal 17 Agustus. Pas perayaan kemerdekaan dan itu acaranya di luar. Acara di luar, panitia sudah menyiapkan acaranya. Jadi diharapkan semua bisa ikut. Semoga cuacanya tidak dingin seperti sekarang. Saya rasa pengumuman cukup sampai Agustus dulu. Untuk yang selanjutnya kita akan umumkan kemudian. Saya rasa itu aja, Bu Herti. Buat yang lain kalau ada yang apa-apa, kalau yang belum bergabung di WA BCS mungkin bisa gabung di WA BCS supaya kalau ada perayaan, ada acara atau ada pertanyaan bisa nanya di WA BCS. Di situ banyak yang sudah menjalani hidup bersama kanker di atas 10 tahun. Jadi kita bisa saling dukung, bisa saling menjawab pertanyaan. Saya rasa itu aja Bu Herti. Makasih. Sama-sama. Bu Yanti, Dokter Amai udah izin pamit, Bu. Ya udah nggak apa-apa. Soalnya memang janjinya cuma sampai jam 11 ya. Ini Oh udah iya. lebih. Ya. Itu kita udah terima kasih sekali juga Dokter Amai sudah bersedia. Iya, luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya yang ditunggu-tunggu, door prize. Silakan berdoa agar dapat hadiah yang menyenangkan, yang bagus. Seperti biasa, Bu Evi yang akan memandu acara door prize ini. Udah ada ya Bu Evi ya?
Udah. Bu Herti, titip Bu Herti deh. Aku lagi ada tukang ini baru dengernya baru separuh-separuh. Pokoknya syarat yang dapat door prize harus buka kamera, kalau dipanggil dihitung sampai 3. Oke. Buka kamera atau minimal dia ada suara. Iya, buka kamera ya, biasanya kalau Zoom mah. Dihitung sampai 3 aja Bu Herti. Ya, pokoknya begitu disebutkan nama harus ada aja ya. Harus Suara ada dan aja gitu. suara dan gambarnya. Betul. Ya gitu aja. Punten ku Bu Herti aja ya. Tapi Bu Evi pantau aja, nggak usah pakai buka Ya kamera. oke. Ya siap-siap. Ini saya pantau. Soalnya ini tuh ada orang bolak-balik, jadi saya matanya rada ini. Matanya rada buram. Rada buram. Ada yang kerja soalnya. Jadi matanya ke kiri, ke kanan. Pengumuman buat Oke. pemenang. Harap menghubungi pengurus dengan nama, alamat, dan nomor kontak. Ya. Hari ini ya. Buat yang pemenang. Oke, Bu Tias bisa bantu, Bu. Ini Bu Linda Sutisna raise kan kenapa? Kayaknya terlambat ya. Bu Linda, menanya nanti jauh sama Bu Herti sama Ibu Tias. Betul. Oke, Bu Esther. Yang bantu buat muter, silakan Bu. Dan keluar namanya ya, belum nanti dilihat dengerin. Ibu bikinnya namanya siapa? Isi pakai nama samaran. Aduh. Ya, ibu-ibu gimana? Ini mau langsung di spin aja atau Ya. gimana? Ya, langsung aja. Ya, di spin aja, Oke. Bu Esther. Ya. Berarti ini ada berapa pemenang, Ibu? Punten? Nah, Bu Yanti. Ada 6, ada 6. Ada 6, oke. Berarti kita 6 kali spin ya. Saya mulai ya. Tambah 7 deh, tambah 1. 7 ya? Bu Herti yang bilang stop. Oke. Oke, siap. 7 ya, Bu. Muternya pelan-pelan. Kebut aja, kebut. Cet, cepet. Nah, pemenangnya Bu Iroh, Bu. Coba Bu Iro nyalain kameranya, dihitung. Bu Iroh dapet. Ada Ibu Iro? Halo, Buka Bu kameranya, Iro. Bu. Dihitung, Vi. 1, 2, 3. Halo Bu Iro, Ya. sekali lagi. 1, 2, 3. Ibu Iro ada? Nggak ada. Yuk, lewat. Batal. Di remove aja. Di remove aja, Bu. Lanjut ya, Bu. Move ya. Ya, jadi. Stop. Badria. Ada Bu Iis ya? Nyalain kameranya, Bu. Ayo Bu Iso. Ada. 1. Ya, ada Bu Iis. Ada. Oke, ada. Yuk. Ya, ada. Lanjut. Ya, Nek. Oke, lanjut ya, Bu. Yang kedua. Stop. Nyata, enahan Herni nggak ada. 40 Dewi, hari Herina dihapus. Linda Sutisna. Bu Linda. Masih ngikutin ini ya. Bu Linda, kameranya dibuka. 2, 3. Sini aja. Kemarin. Boleh. Langsung aja kamu ya. Ya. Nggak ada. Ada ini. Nggak ada ya, Bu Linda ya? Nggak ada. Ya, nih. Aja. Bapak dulu. Di ruangan. Ibu baca dulu. Masih kemarin apa namanya? Ya. Bu Peti Hermawan. Ibu Meti ada. Bu Peti ada, Bu? 1, 2,
2, 3. Ibu Meti ada? Ibu Peti. Ada. Nggak ada? Ada? Coba Ada. nyalain Ibu kameranya, Peti Bu. ada? Ya, oke, ada. Tanggal 24. Oke, next. Stop. Ibu Sandra Sofyan. Bu Sandra ada? 1, 2, 3. Nyalain kameranya, Sandra. Udah Ada? nyalain. Ya, Iya. ada. Ya, oke. Ya, sip. Lanjut. Selanjutnya berapa lagi, Bu Herti? 4 lagi. 3. 3 lagi kok. 3 lagi? Oh, 7 apa 6 tadi? 7, Bu. 7, 7. ya, 4 lagi. Jadi 4 lagi. Stop. Stop. Rizka Milenia. Ada Ibu milenial? Rizka Milenia. Hadir. Ibu Friska Milenia. Ada. Hadir? Ada. Buka Ya, kamera, stop. Bu. Kameranya tolong buka. Sudah, Oke. Ibu? Ya, remove. Mbak. Ya, remove. Ya. Wah, kok menghilang. Next. Yochan. Yochan ada? 1, 2, Ada. nyala. Ada. Ya, oh itu suaranya udah ada. Oke. Ada. Nah, 2 lagi. Next. 2 lagi benar ya? Iya, 2 lagi. Stop, siap. Bloopersnya apa ini? Stop. Kalau nggak air perfect, coklat. Nanti gimana panitia ngirimnya ya? Tidak bisa memilih. Rina. Lina. Ibu Rina ada? 1, 2, 3. Tolong nyalain kameranya, Ibu. Ada? Kalau nggak ada, next. Next. Ya, nggak ada. Putar lagi, nggak ada ya? Ya, putar lagi. Ini udah. Putar lagi aja. Ibu Ria. Ibu Ria. Ibu Ria ada? Masih ada? 1, 2, 3. Ada? Ada. Bu Ria Kurniati ada ya. Ada, ya. Sok. 1 lagi ya, Bu. Carlina. Yuk, putar. Putar. Tuti Endrawati. Ibu Tuti Endrawati. Ibu Tuti Indrawati ada? Nyalain kameranya, Bu. Ibu ya. 1, 2, 3. Nggak ada ya? Nggak ada, next aja. Di remove aja. Ada, Bu. Di remove. Ada. Ini Tuti Ada? Endrawati. Tolong nyalain kameranya, Bu. Yang mana ya? Saya teh bingung nyalain kamera yang mana. Tuti Indrawati. Ada? Kiri bawah gambar kamera, Bu, ada. Oh, Ada tulisan video. video ya. Nggak mau, Bu. Mana video? Ini bukan. Di sebelah gambar mic, di sebelah gambar suara, Bu. Ada foto kamera. Kiri. Oke. Kiri kedua.
Iya, nggak mauin itu nyala. Udah biarin Bu, nggak apa-apa. Ya, dicatat aja Tuti Indrawati. Oke, selamat ya pada Selamat pemenang ya. ya. Udah habis ya semua ya? 7? Habis. Ya, terima Ya, kasih. hadiahnya nanti dikirim ya. Dikirim langsung ke rumah, minta alamatnya yang lengkap. Tidak bisa memilih gimana panitia kirimnya. Apa ya? Misalnya nggak bisa milih coklat, saya pingin air, pingin coklat, nggak bisa ya. Makasih. Makasih Terima Evi. kasih. Ya, Pengumuman. makasih Bu Evi. Oke, pengumuman Sama-sama. ya. Buat yang pemenang kali ini, untuk perfectnya itu dapat voucher ya. Jadi pengurangan harga. Belinya itu beli ke Irin. Bisa lihat di WA BCS nomor kontaknya. Atau nanti saya kasih nomor kontaknya. Untuk yang dapat coklat tetap coklat, untuk yang dapat perfect itu dapatnya voucher. 1 orang lagi kita pilih buat yang waktu itu tidak ikut WCD BCS. Masih ada jaketnya BCS yang pink. 1 orang dapat jaket, 3 orang dapat coklat, 3 orang dapat voucher dari perfect. Jangan lupa ditunggu sampai hari ini semua alamat dan nomor kontaknya. Oke, itu aja. Makasih. Ya, makasih Bu Yanti. Segera ya tulis alamat sama nomor kontaknya, kirim ke pengurus BCS atau di grup aja ya Bu ya. Iya, boleh. Yang ada di grup silakan kirim ke grup. Kalau nggak ada, boleh kirim ke panitia yang ada di sini. Baik, kita akhiri saja. Dari peserta ada yang mau disampaikan ke Ibu Yanti mungkin? Tadi saya sampai lupa ngucapin selamat ulang tahun ke Dr. Amai. Kan tadi udah. Ke Ibu juga udah. Yuk, ada yang mau ngomong? Kalau enggak kita tutup ini. Ya, kita akhiri saja pertemuan ini. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti Zoom meeting kali ini. Mudah-mudahan mendapat pencerahan yang lebih paham mengenai limfoma. Dan untuk selanjutnya, silakan daftar jika diumumkan ada webinar berikutnya. Kemudian juga tolong kalau melihat YouTube, IG atau apapun milik BCS, tolong di subscribe, di like. Kita butuhkan yang sebanyak-banyaknya. Ya, terima kasih. Ya, kita akhiri dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Ibu Ani. Monggo Ibu. Nggih, mboten nuwun Bu. Sami-sami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya, segala puji syukur kehadiratmu atas rahmat dan karunia-Mu yang melimpah sehingga acara yang diselenggarakan oleh BCS dan Perfect ini dapat terlaksana dengan lancar dan sukses. Ya Allah, curahkanlah selamat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga setiap langkah dan ucapan kami senantiasa berada dalam berkah dan ridho-Mu. Terima kasih Ibu, kami aturkan atas ilmu dan pencerahan yang telah disampaikan oleh Dr. Amalia Ohadin, dokter spesialis ke dalam media, serta bimbingan dari Ibu Yanti selaku Ketua BCS dan Ibu Herti selaku MC webinar hari ini, beserta seluruh jajaran pengurus BCS. Saya ucapkan terima kasih. Semoga setiap informasi yang kami terima menjadi bekal yang sangat berharga untuk memahami dan bertindak. Ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai ladang amal jariah bagi kami semua. Semoga ilmu yang kami dapatkan membawa manfaat yang luas bagi diri kami, keluarga, dan masyarakat. Dengan kebesaran-Mu, ya Allah, kekuasaan-Mu, angkatlah segala penyakit dari kami. Berikanlah kesembuhan yang sempurna bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang melawan sakit. Limpahkanlah kepada mereka kekuatan
kesabaran dan harapan dalam menghadapi cobaan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu. Terima kasih Bu Anik atas doa penutupnya. Terima kasih buat tim Panvila ya, Bu Airin sama Bu Esther, bantuannya luar biasa. Ada lagi yang mau disampaikan Bu Yanti? Maaf, tadi saya lupa. Ada kita tahu di BCS itu sekarang udah ada tim edukasi. Tim edukasi kita ini kita bukan belajar sendiri, tapi kita ada di bawah pimpinan Dr. Derajat. Jadi buat ibu-ibu yang mau mengadakan seminar untuk awam, buat ibu-ibu PKK, buat ibu-ibu arisan, buat teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, ataupun juga tetangga-tetangga yang butuh pengajaran mengenai kanker buat awam, tim edukasi BCS bersedia untuk datang. Asal jangan di luar kota. Kalau di luar kota mungkin kita butuh ongkos ya untuk berangkatnya. Tapi kalau dalam kota kita bisa secara gratis bisa panggil kita tim edukasi. Kita akan memberi penjelasan. Itu dari PTT-nya aja, itu PTT dibikin dari Dr. Derajat. Jadi kita ada di bawah Dr. Derajat, bukan asal aja. Saya rasa itu aja buat yang butuh. Karena kita tahu sekarang kanker itu makin banyak dan jatuhnya ke usia muda. Jadi daripada kita untuk udah kena baru datang ke rumah sakit, ada baiknya kita buat memberi pengajaran ke yang belum kena, buat ke awam. Terus sekali lagi pemerintah sudah menyediakan untuk pemeriksaan gratis buat yang ulang tahun. Jadi buat yang ulang tahun, buat yang sebulan ke belakang atau yang mau ulang tahun nanti daftar ke Indonesia Sehat. Itu bisa diunduh melalui HP. Bisa dicari Indonesia Sehat, itu bisa diunduh. Kita tinggal ngisi formnya aja dan jawab pertanyaan yang ada di situ. Nanti di situ ada tercantum puskesmas mana yang dekat. Nanti kalau udah menjelang dekat waktu yang ditentukan, kita yang menentukan sendiri waktunya kapan mau periksa. Nanti puskesmasnya yang akan WA ke kita. Jadi gunakan kesempatan itu dari pemerintah secara gratis. Itu aja sih, Bu Yerti. Makasih. Terima kasih. Baik, kita tutup saja. Ini kita berakhir dengan tepat waktu ya, 11.38. Kepada para peserta, terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti acara ini. Mudah-mudahan ini menjadi bekal ya untuk kita menjaga kesehatan agar kita lebih abai terhadap apa yang ada di badan kita. Betul. Baik. Bu Airin, ada yang mau disampaikan? Bu Airin. Udah aman, Ibu-Ibu. Terima kasih banyak. Makasih ya sudah jadi partner BCS terbaik. Dikasih waktu sampai jam berapa nih? Boleh, Ibu-Ibu. Barangkali Oke. nyanyi dulu masih bisa. Boleh. Oke, makasih buat peserta. Siapa yang mau undur diri, silakan undur diri. Buat yang mau ngobrol atau ada yang mau dibicarakan lagi, boleh. Mau ngomong apa? Dikasih waktu 10 menit lah. Atau 5 menit. Ayo, mau ngomong apa? Yang mau undur diri, kami persilakan undur diri. Terima kasih. Buat yang ada mau ditanya, mau ngobrol, sok. Silakan. Oke, masih 34. Masih banyak. Banyak. Ajakin olahraga, Bu. Ayo olahraga, kita jalan pagi. Kita jalan pagi ke Pascal 23. Pulangnya kita jalan ke Cibadak. Waduh. Kita makan. Ayo. Ayo. Jalan apa makan itu teh judulnya? Jalan dulu kan, udah jalan baru makan. Kan sekalian. Udah Kapan, jalan Bu? kan lapar. Kapan, Bu? Nanti ya. Soalnya sekarang takutnya hujan terus nih. Iya, betul. Tuh izin, di itu aja tuh di Dago yang di perhutani itu loh. Aku lihat ibu-ibu kok pakai enjoy di sana. Dago Yang perhutani. di Apa ya Panutan Dago itu jalan perhutani? sana.
Ada itulah Dulu saya kita pernah ke Dago Pakar. Dago Pakar. Tahura, perhutani. Tahura, kita pernah ke Tahura. Dago Perhutani. Perhutani di mana saya nggak tahu, Bu. Asa Tahura itu jalan-jalan. mungkin. Asal jangan Ngerti, waktu pokoknya hujan licin ya. licin jangan. Nah Nanti itu ada next time. kemarin kita terakhir jalan-jalan di ITB. Iya, itu saya Nah, lihat. ya, nah, kalau misalnya di Pascal juga kayaknya kan gak licin tuh. Takutnya kalau ke hutan-hutan kayak gitu takutnya. Sok silakan apa yang ada ide silakan nanti pengurus tampung dulu. Mana yang tidak bahaya dan kita bisa kerjakan kita kerjakan. Itu loh, aduh, yang di Jalan Jakarta tuh apa kan bagus juga tuh buat jalan. Apa Jalan Jakarta? Apa? Artapak ya, Artapak. Ya rapak ya. Ya rapak panas ya. Nah, Ya rapak panas ya. jadi harus pagi. Podomoro. Podomoro. Karena namanya jalan, memang namanya jalan pagi. Podomoro bagus, Bu. Iya, iya. Bu Yanti, Ya. baca WA, Bu. Ini mau, soalnya ini direkod. Oh iya. Iya. Baik, kita akhiri saja ya. Sudah menjelang jam 12 nih. Kita mau istirahat, makan siang, sholat. Saya mohon pamit. Iya, terima kasih Bu Yanti. Terima kasih Bu Yanti. Semuanya atas kebersamaannya hari ini. Ya, mangga. Assalamualaikum. Selamat siang. Dadah. Terima kasih Bu Herti. Jangan lupa perfect minum ya. Siap, siap. Salam. Oke, Ibu, izin tua. Ya. Izin live ya. Recording stopped. Belajar. Semua wanita pasti ingin terlihat cantik. Namun, tahukah kamu, kecantikan yang sesungguhnya nggak cuma datang dari skincare, tapi dari tubuh dan kulit yang sehat. Kulit yang sehat itu memerlukan komitmen, bukan keajaiban. Untuk itu, setiap hari aku menjaga kesehatan tubuh dan kulitku dengan cukup tidur, berolahraga, melakukan banyak hal yang membahagiakan diriku, dan tentunya seperti pepatah bilang, you are what you eat. Jadi, aku sangat memperhatikan asupan makananku setiap hari. Dan satu hal yang sangat penting, untuk menjaga tubuh dan kulitku tetap terhidrasi dengan baik, aku nggak mau minum sembarang air. Aku hanya memilih Perfect Alkaline Water dengan natural pH 9,5 yang lebih dari air biasa. Selain kandungan antioksidan yang tinggi untuk mendetoks racun dan radikal bebas, Perfect dengan molekul mikroklusternya dapat dengan cepat menghidrasi tubuh serta menjaga kelembapan kulit setiap hari. So, usia boleh bertambah, namun tetap terlihat muda dan sehat adalah pilihan Perfect Alkaline Water. Dark coklat baik dikonsumsi setiap hari, seperti halnya Legi Alpin Dark Coklat yang mengandung real cocoa 72%. Legi Alpin Dark Coklat 72 merupakan cemilan sehat yang memiliki banyak sekali kelebihan, seperti halnya antioksidan tinggi, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan tekanan darah, mencegah diabetes, dan mempertajam fungsi otak. Bagi para wanita, Legi Alpin Dark Coklat 72 kaya akan vitamin A, B, dan E yang bermanfaat bagi kulit serta menutrisi kesehatan kuku dan rambut Anda. Legi Alpin Dark Coklat 72 dapat Anda peroleh dengan harga yang sangat terjangkau. Saya pribadi telah merasakan manfaatnya. Kini saatnya Anda mencoba. Udah ya, makasih buat semua ya. Kita tutup ya. Kasih Bu.
Yuk sama-sama. Makasih Ya. Makasih semua banyak buat tim ibu-ibu Pavila. semuanya. Ya, Mbak Irin, Tuh. thank you. Ya, Sama-sama, makasih terima ya kasih. tim Pavila. Ya, thank Tuh. you. Makasih. Yuk tutup Iya. aja deh. Pamit juga ya Ibu, terima kasih. Iya, makasih Esther. Oke Bu. Makasih Pak Yohanes, makasih semua. Makasih.